Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini bukan saja hari Minggu biasa, tapi hari ini disebut juga Hari Raya Paskah. Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hari Paskah itu diartikan sebagai hari raya memperingati kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi mereka juga secara tidak langsung mengakui hari ini adalah hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi seharusnya kita semua turut gembira, turut bersukacita. Tapi sayangnya ada juga yang justru sedih dan menangis. Mungkin sudah bertanya, apakah betul ada yang demikian? Iya, mari kita baca dalam pembacaan Alkitab ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, 'Ibu, mengapa engkau menangis?' Jawab Maria kepada mereka, 'Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.' Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, 'Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?' Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, 'Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.' Kata Yesus kepadanya, 'Maria.' Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, 'Rabuni,' artinya guru." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar kembali pemberitaan firman. Berbicara kepada kami seturut rencana kehendak-Mu. Dan pakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan ini menjadi alat saluran berkat. Berikan juga roh hikmat kalbudi, kebijaksanaan dari Tuhan untuk membuka simpul rahasia firman-Mu ini, supaya setiap kami yang mendengar dapat mengerti dan diberkati olehnya. Dan berikan juga kepada hamba-Mu roh hikmat kalbudi untuk membuka simpul rahasia firman-Mu ini, supaya setiap kami yang mendengar dapat mengerti dan diberkati olehnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mohonkan dan alaskan bagi semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam pembacaan Alkitab tadi, mungkin cocoknya saya akan memberikan judul khotbah saya, Maria menangis. Tetapi saya tidak memberikan judul khotbah seperti demikian. Kenapa? Karena sesuai dengan perayaan kita hari ini. Hari ini kita sedang merayakan sesuatu yang luar biasa. Yang tadi saya katakan, ini hari sukacita, hari gembira, hari kemenangan bagi orang Kristen. Itu sebabnya saya memberikan judul khotbah saya, Yesus sudah bangkit. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini
yang Tuhan berikan, di mana semua umat Kristiani dapat merayakan Hari Raya Paskah. Walaupun di negara kita saat ini tidak bisa merayakannya secara bersama-sama umat lainnya di gereja. Karena kita tahu saat ini sedang merebaknya virus corona. Tapi puji syukur kita bisa merayakannya di rumah masing-masing dengan keluarga. Jadi melalui video ini yang penting dalam perayaan Paskah ini, kita umat Tuhan harus menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak seperti Maria. Mengapa? Pertama, saudara, karena Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkan pada hari ketiga. Hal ini diulang lagi dalam Injil Matius pasal 17 ayat 26, ayat 23, bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan pula. Dan kata-kata Yesus ini tidak pernah bohong. Yang kedua, malaikat Tuhan sendiri yang menggulingkan batu penutup kubur itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Saya ulangi, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan ke-6. Dan yang ketiga, Maria Magdalena sendiri yang telah menyaksikan bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Sebenarnya dari ketiga bukti tadi, Maria harus sadar bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sebab Maria menganggap mayat Yesus telah dicuri orang. Hal ini berarti bagi Maria Magdalena sendiri, Yesus belum bangkit, tapi masih berupa mayat yang tidak berdaya, sehingga bisa dibawa orang lain, dipindahkan, dan diletakkan ke mana-mana saja. Keadaan Maria yang bimbang, ragu-ragu, dan tidak percaya ini dapat menjadi gambaran bagi sebagian umat Kristiani di banyak tempat. Mungkin juga di gereja kita ini. Mari kita lihat contoh-contoh kehidupan di sekitar kita yang menunjukkan kebenaran ini. Yang pertama, kita berbicara tentang berbakti kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan jelas dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Kata harus ini wajib. Jadi tidak ada alasan tidak bisa datang beribadah. Dan dalam kitab Perjanjian Baru juga kita diingatkan kembali dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi
marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab itu jangan lagi meninggalkan jam-jam ibadah kita dengan berbagai alasan. Apalagi alasan tidak bisa bangun pagi pada hari Sabatnya. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup di dunia ini atau tidak. Yang kedua, soal kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab hati kita tidak boleh berpaling kepada Allah kecil atau ilah lain seperti yang dituliskan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, apapun bentuk dan wujudnya, apalagi sujud menyembahnya. Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. 3. Kesimpulan sebagai penutup khotbah ini. Ada 2 ayat lagi harus kita perhatikan. Yang pertama di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkataan yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Akhir kata, selamat, hidup baru, semangat baru, dan perilaku yang baru. Karena Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan. Biar Roh Kudus menyempurnakan dan setiap pendengaran dan hati kami, sehingga kami dikuatkan dan mengiring Engkau, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kubur dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan kami siang dan malam. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sudah hadir dan mengikuti acara ini, mendengarkan firman-Mu, baik orang tua, orang muda, sampai anak-anak kecil. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan bagi tubuh mereka, juga usaha pekerjaannya setiap hari. Begitu juga mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, ABRI, Polri, swasta, maupun sebagai tukang biasa. Tuhan berkati jabatan mereka, pangkat mereka, golongan mereka. Dan berkati juga usaha kerjanya. Dan bagi mereka yang sudah memberikan persembahan
khususnya persembahan persepuluhannya selama ini. Biar Tuhan balas dengan berkat-Mu dari surga berlipat kali ganda, sebagaimana janji firman-Mu dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Di mana Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Dan berkati juga firman-Mu yang telah disampaikan, supaya kami dapat bertumbuh bertambah dewasa dalam pengenalan iman dan kasih kami kepada-Mu, supaya dalam setiap perbuatan dan perkataan kami menjadi berkat bagi semua orang. Dan selanjutnya, saudara-saudara, terimalah damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.